Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita merayakan Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga disebut juga Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yohanes mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan Al-Masih. Karena itu Yohanes tampil menyerukan pertobatan. Orang mesti bertobat dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Mereka yang tidak bertobat dan tidak menghasilkan buah yang baik atau masih melakukan kejahatan akan ditebang dan dimusnahkan ke dalam api. Tapi orang banyak dan para pemungut cukai bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudari, terhadap pertanyaan apa yang harus kami perbuat, Yohanes memberikan beberapa pesan penting untuk kita. Pertama, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yohanes menyadarkan kita akan pentingnya berbagi atau berbuat baik. Yohanes ingin kita terlibat dalam kebaikan Tuhan. Tapi, pentingkah orang Kristen melakukan perbuatan baik? Tentu saja kita akan beramai-ramai menjawab bahwa itu sangat penting. Karena kita sering beranggapan bahwa perbuatan baik harus selalu dilakukan karena kepercayaan bahwa Tuhan pasti membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik karena kita percaya akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kita berbuat baik karena kita percaya bahwa Tuhan akan membalas setimpal dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini sebetulnya intensi dan motivasi yang sangat keliru. Jika ada orang Kristen berbuat baik hanya supaya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan atau mendapatkan balasan dari Tuhan, maka orang tersebut sebetulnya keliru. Perlu diketahui bahwa kebaikan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan semata. Kalau kita berbuat baik, itu berarti kita sedang berpartisipasi dalam kebaikan Tuhan. Orang bisa berbuat baik itu sebetulnya adalah anugerah Tuhan, adalah panggilan Tuhan. Kalau kita terdorong untuk berbuat baik, itu berarti Tuhan sedang melibatkan kita dalam pekerjaannya, dalam karyanya, dalam panggilannya, dalam anugerahnya. Jadi, kalau kita bersedia untuk berbuat baik, sebetulnya kita sedang menjawab ya atas panggilan Tuhan, atas kepercayaan Tuhan, atas anugerah Tuhan, untuk berpartisipasi dalam karyanya yang suci. Perbuatan baik itu bukan untuk pencitraan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa berbuat baik hanya karena kita berasumsi bahwa nanti Tuhan akan balas. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak terpisah dari Tuhan. Kalau kita berbuat baik hanya agar Tuhan membalas kita, maka kita seakan-akan merampas kebaikan Tuhan, dan kita ingin jadikan sebagai milik kita, sebagai produk kita. Kita seolah-olah memaksa Tuhan untuk harus membalas, harus menghargai, harus berterima kasih kepada kita karena kita berbuat baik. Ada hal yang luar biasa dan istimewa bahwa Tuhan mau melibatkan kita dalam karyanya. Kita mau berbuat baik bukan karena kita mau dapat balasan dari Tuhan, tapi karena kita bersedia terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam karya Tuhan. Begitu istimewanya kita, sampai Tuhan mau melibatkan kita dalam karyanya, dalam anugerahnya, dan dalam panggilannya. Saudara-saudari, pesan kedua bagi kita adalah jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes mengajak kita untuk mengenal milik kita, untuk mengenal hak kita, dan tidak memanfaatkan sesuatu atau orang hanya untuk meraih keuntungan diri. Yang bukan milik kita jangan kita rampas, jangan kita ambil, jangan kita rebut. Kita diajak untuk selalu merasa cukup dengan apapun yang kita miliki. Ada orang Kristen yang tidak pernah menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepadanya lebih dari cukup. Dalam hidupnya dia selalu saja khawatir dan mengeluh kepada Tuhan karena merasa tidak cukup. Dia selalu meminta ini dan itu kepada Tuhan, dan bahkan terkesan memaksa Tuhan untuk segera memenuhi keinginannya. Ketika Tuhan tidak memenuhi kepentingannya, tidak memenuhi keinginannya, dia malah mempersalahkan, malah mengkambing hitamkan Tuhan. Orang Kristen yang merasa tidak cukup dalam hidup, pada akhirnya akan berbuat tidak baik, akan berbuat curang, akan korupsi,
akan mengambil apa yang bukan miliknya, akan mengambil apa yang bukan haknya, dan akan memanfaatkan orang hanya demi keuntungan dirinya. Orang beriman mestinya bersuka cita. Orang beriman adalah orang yang bersuka cita karena berkecukupan. Orang beriman bersuka cita bukan karena memiliki banyak atau sedikit, tapi karena senantiasa merasa cukup dalam hidup. Orang beriman berarti orang yang merasa cukup dengan gajinya, dengan penghasilannya, dan dengan hasil keringatnya. Orang beriman akan selalu merasa cukup dan tahu untuk bersyukur. Banyak atau sedikit penghasilanmu, syukurilah. Rasul Paulus menasihati kita untuk bersuka cita dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan kita diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika orang menyatakan isi hatinya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai Tuhan akan menjaga hati dan pikirannya dalam Kristus. Orang yang merasa hidupnya berkecukupan akan tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, dia akan merasa damai baik dalam hatinya maupun dalam pikirannya. Saudara-saudari, masa Advent adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan, di mana Tuhan menjadi seperti kita dan mau tinggal di antara kita. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak bisa menanti atau menunggu kedatangan Tuhan dalam keadaan pasif, tapi dengan melakukan sesuatu yang baik. Kita semestinya bergembira dan bersuka cita, karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang kudus, dan bukan orang yang dengan keadaan hambar dan biasa-biasa saja. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Tuhan memanggil kita untuk suatu pertobatan yang dapat membuat rahmat-Nya lebih nyata dalam hidup kita. Panggilan Tuhan kepada kekudusan ini dialamatkan kepada kita secara pribadi. Tuhan mau kita kudus seperti dirinya. Tuhan mau kita sempurna seperti dirinya. Kita semua dipanggil kepada kesucian, masing-masing kita melalui jalannya sendiri, sebagaimana dikatakan konsili. Kita tidak perlu kecewa kalau kekudusan itu tampaknya tidak dapat kita capai. Paus Fransiskus berpesan bahwa yang penting adalah setiap orang percaya menegaskan jalannya sendiri, sehingga mereka menghasilkan yang terbaik dari diri mereka sendiri, anugerah yang paling pribadi yang telah Tuhan tempatkan dalam hati mereka. Kita semua dipanggil menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dalam cinta kasih dan menjadi saksi dalam segalanya dimanapun kita berada. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kudus? Cintai dan jagai suami atau istri Anda seperti Kristus mencintai dan menjaga gereja. Bekerjalah dengan jujur dan terampil dalam melayani sesama. Sabarlah mengajari anak-anakmu bagaimana mengikuti Yesus. Bekerjalah untuk kebaikan bersama dan menolak keuntungan pribadi. Jika hal-hal ini kita lakukan dengan tekun, dengan setia, maka kita bisa menjadi kudus. Karena dengan perbuatan-perbuatan kecil, kita membentuk kekudusan yang Tuhan inginkan bagi kita. Hidup kita mungkin tidak terlalu sempurna, namun di tengah kesalahan dan kegagalan kita terus melangkah maju dan berkenan kepada Tuhan. Jangan takut untuk membiarkan diri kita dikasihi dan dibebaskan oleh Tuhan. Jangan takut untuk memberi diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kekudusan akan membuat kita lebih manusiawi karena perjumpaan antara kelemahan kita dan rahmat Tuhan. Kita mesti membiarkan kuasa Tuhan bekerja, bahkan di tengah kelemahan manusiawi kita. Marilah kita memohon rahmat Tuhan, agar kita dimampukan untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap kudus, sampai pada waktu kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.